Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Waktu Kolaka Timur, selamat datang di Ngawas Podcast episode 6. Kembali bersama saya Rida Mesutri Jari selaku host yang akan menemani kamu. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam demokrasi, yaitu bagaimana cara sengketa pemilu diselesaikan. Banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya ketika terjadi perselisihan, pelanggaran, atau sengketa dalam pemilu, sebenarnya bagaimana proses penyelesaiannya, siapa yang menangani, dan apa peran masyarakat dalam mengawal proses tersebut. Karena pemilu bukan hanya tentang memilih, tetapi juga memastikan setiap proses berjalan jujur, adil, dan demokratis. Nah, di episode kali ini kita akan mengulas secara sederhana dan mudah dipahami tentang mekanisme penyelesaian sengketa pemilu mulai dari laporan, mediasi, adjudikasi, hingga proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentunya bersama narasumber saya yang sangat inspiratif dan juga luar biasa, yaitu Bapak Haji Heri Iskandar. Selamat siang Pak Haji. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Iya, baik. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh ke diskusi, mungkin Pak Haji bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih sahabat Bawaslu Kota Timur. Saya Jerry Cacat, anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, bidangi divisi hukum dan penyidikan. Di apa? Jadi penyelenggara ini cukup panjang sebenarnya kalau perjalanan kita di penyelenggara. Eh, apa? Kalau saya pribadi ya, Ya. saya memulai dunia pemilu saya itu memang dari tingkat paling bawah. Pernah di KPPS, pernah PPS, di PPK dan Panwaslu. Wah, berarti KPU dan Bawaslu sudah Kalau teknis dan pengawasan ini ya kami mudah-mudahan cukup lah, sudah kredibel nih. kita sudah pernah melalui semuanya. Nah, kalau bisa mungkin dijelaskan secara singkat atau secara garis besarnya apa tugas koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa itu, Pak? Baik, terima kasih Bu Niti. Kalau divisi hukum dan penyelesaian sengketa ini tentunya di salah satu divisi yang ada di Bawaslu yang fokus menyelesaikan. Tapi kalau dia hukum tentu eh, berkaitan dengan analisis produk hukum, telah terhadap apa surat masuk, terus atau ada macam persoalan yang tentunya ketika lembaga butuh jawaban, maka tentu ada kajian-kajian itu yang dilakukan oleh kalau di penyelesaian sengketa lebih fokus pada bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan. So, saya lebih banyak mengatakan ini adalah proses pemulihan hak antara eh, apa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau peserta pemilu dengan peserta pemilu. Itu apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa. Saya mengatakan itu proses pemulihan hak. Misalnya eh, peserta pemilu yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau ini, maka ruang untuk menguji tidak memenuhi syarat ini, maka di undang-undang itu dibuka ruang untuk menguji apakah memang saya sebagai misalnya sebagai peserta pemilu ini kira-kira saya memang betul-betul tidak memenuhi syarat, atau kalau keyakinan saya tidak mengikuti semua proses kelengkapan berkas saya apa, itu ada pertanyaan kok saya tidak memenuhi syarat, maka ruang mengujinya adalah di Sengketa. Betul sekali, Pak. Nah, eh, bedanya sengketa proses pemilu dengan pelanggaran pemilu itu seperti apa kira-kira? Baik. Kalau uh, kita di penyelesaian sengketa tentunya itu yang saya sampaikan tadi, fokus penyelesaiannya adalah misal pemulihan hak, pemulihan hak. Jadi kalau dia pelanggaran pemilu misalnya tentu
dia apa apakah dia masuk pada ranah pidana atau eh, eh, administratif. Iya. Nah, tapi sama-sama dua jenis-jenis pelanggaran ini tentu semua dibatasi oleh tahapan masing-masing. Karena kalau dia penyelesaian sengketa biasanya pada saat verifikasi partai politik masuk di masa pencalonan dan ada juga di kampanye penyelesaian sengketa itu. Nah, kalau misalnya pidana lebih banyak di pada saat masa kampanye. Ya, betul sekali. Administrasi juga boleh sebelum boleh dalam proses proses tahapan, boleh juga setelah tahapan. Tapi kalau penanganan pelanggaran, kalau dia di batas pidana penanganan pelanggaran, dia hanya di masa kampanye tersebut. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, Pak. Kenapa kira-kira sengketa proses pemilu itu bisa terjadi? Baik, kalau kita berbicara soal bagaimana proses sengketa itu bisa terjadi, tentunya ketika sebuah proses yang dilaksanakan oleh teman-teman kita di penyelenggara teknis, misalnya verifikasi partai politik atau pencalonan. Di situ tentu ada hal-hal yang maksudnya mungkin lalai oleh teman-teman penyelenggara teknis, yang tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan misalnya PKPU, sehingga keputusan yang dilahirkan misalnya soal menetapkan seseorang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, dan disitulah sengketa tersebut terjadi. Ada penafsiran yang berbeda antara peserta dengan penyelenggara atau peserta dengan peserta. Kalau peserta dengan peserta biasanya terjadi pada saat proses kampanye begitu. Ya. Nah, siapa saja nih Pak yang bisa mengajukan sengketa pemilu ke Bawaslu? Baik, kalau khusus siapa saja yang dapat mengatakan memasukkan proses sengketa tersebut, tentu karena dia baik hak, tentunya satu peserta pemilu. Peserta pemilu dalam hal ini tentu partai politik atau turunannya partai politik atau pesertanya langsung, misalnya calon anggota DPD, calon anggota DPR RI, DPR Kabupaten, selama peserta ini merasa dirugikan haknya. Nah, kedua, kalau dia peserta dengan peserta, nah makanya dua-duanya boleh. Misalnya saya ini sebagai peserta pemilu hari ini ditetapkan ini area kampanye saya misalnya, area kampanye saya. Nah, hari kemarin area kampanye ini dipakai oleh si A misalnya. Lantas hari berikutnya saya memakai, giliran hak saya memakai, tetapi area kampanye atau lapangan ini saya nggak bisa pakai karena aksesoris kampanye, baik itu panggung atau umbul-umbul atau bendera partai politik, itu masih ada yang punya kemarin belum dirapikan, atau misalnya panggung belum dibongkar. Nah, disitulah ranah sengketa terjadi. Bawaslu hadir tentunya di situ menyelesaikan perselisihan tersebut. Nah, berarti intinya siapa saja yang merasa haknya dirugikan akibat keputusan dari penyelenggara pemilu itu bisa melaporkan sengketa ke Bawaslu. Boleh melaporkan, tetapi ini khusus untuk peserta pemilu. Siapa peserta pemilu tentunya pakai itu. Sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak,
Mengapa masyarakat perlu tahu mekanisme sengketa pemilu? Nah, kenapa masyarakat begini, kalau semua bukan hanya proses penyelesaian sengketa sebenarnya. Kita berbicara soal penanganan pelanggaran atau pelanggaran pidana dan administrasi yang ada di Bawaslu, sebenarnya masyarakat harus tahu semua apa sih yang ada di Bawaslu ini. Mengapa harus tahu? Kan tidak menutup kemungkinan misalnya uh, ada peserta pemilu yang dalam hal ini itu sudah dirugikan haknya sebenarnya karena ketidaktahuan ketidaktahuan tentang regulasi kan bisa saja datang dari keluarganya. Saya pernah kok ikut sosialisasi Bawaslu bahwa kalau misalnya case-nya seperti ini, Anda dinyatakan tidak memenuhi syarat, terus Anda sementara Anda merasa bahwa semua persyaratan saya sudah penuhi, ada jalur sengketa di Bawaslu yang bisa kita tempuh. Jadi memang kita tidak, walaupun titik eh, titik tumpunya antara peserta pemilu dan penyelenggara, tetapi masyarakat secara umum juga wajib tahu. Ya. Artinya bahwa setiap persoalan itu dalam pemilu, baik itu di penanganan pelanggaran maupun di penyelesaian sengketa, memiliki mekanisme penyelesaian yang memang sudah diatur secara hukum dan secara resmi dan tentunya demokratis begitu Pak. Semua ada salurannya dan semua diatur dengan tentunya kalau penyelesaian sengketa itu kita tidak bisa keluar daripada track Perbawaslu 9 tahun 2022. Ya. Di Perbawaslu itu tersebut tentu kan mengatur semuanya. Bagaimana ketika proses laporan ini masuk, terus apa saja yang kira-kira yang oleh peserta pemilu ini dapat dijadikan objek sengketa. Misalnya surat keputusan, berita acara, itu hal-hal yang tentunya dapat dijadikan objek sengketa. Misalnya berita acara ini sudah memutuskan saya misalnya tidak memenuhi syarat berita acara tersebut yang dijadikan objek sengketa seperti itu. Jadi memang kita sudah memiliki regulasi. Ada regulasi dan ada koridor dan penyelesaian teknis penyelesaian teknisnya juga diatur di Bawaslu. Jadi nggak salah-salah ya Pak? Tidak apa. Kita punya istilahnya kita punya tersendiri. Iya betul sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana alur masyarakat atau peserta pemilu dalam mengajukan sengketa? Baik, kalau ini maksudnya peserta pemilu yang ingin mengajukan sengketa, biasanya kan begini, pasca penetapan daftar calon tetap atau DCS misalnya, ketika KPU menetapkan satu peserta pemilu, baik itu partai politik maupun caleg misalnya, dia dalam berita acara diputuskan misalnya, atau dalam surat keputusan diputuskan bahwa anggap si A ini tidak memenuhi syarat. Maka setelah penetapan tersebut, pasca terbit berita acara atau DCT tersebut, itu diberi waktu 3 hari untuk mengajukan gugatan di Bawaslu. Permohonan sengketa di Bawaslu setelah batas limit 3 hari ini tentunya akan menjadi dasar Bawaslu. Kalau dia lewat 3 hari kan hanya sudah nggak bisa didaftarin lagi sebagai sebuah proses sengketa. Nah, setelah itu diperiksa dilakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas pemohon, kita dianggap cukup dan lengkap untuk diserahkan. Setelah dilakukan registrasi, maka langkah pertama pasca registrasi itu tentu ada yang namanya mediasi. Jadi Bawaslu tentu akan mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa ini
baik itu peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Contoh kasus ini misalnya begini, pernah kita temui satu kasus itu di pendaftaran calon independen bupati dan wakil bupati. Nah, oleh KPU menyatakan syarat dukungan calon ini tidak memenuhi syarat, nggak cukup istilahnya di limit waktu yang ditentukan. Tetapi pada saat yang bersangkutan bersikeras bahwa tidak, dukungan kami cukup. Dukungan kami cukup. Ini yang kami kirim, ini yang kami kirim. Ternyata oleh KPU ada memang beberapa file yang tidak terbaca, sehingga jumlah dukungan tersebut berkurang daripada ketentuan. Nah, ketika dalam proses mediasi tersebut ketemu permasalahan ini, maka KPU memberi tawaran bahwa begini, kami beri waktu 3 hari untuk proses pengusutan ulang kepada saudara pasangan calon. Ketika tawaran 3 hari ini oleh pasangan calon ini, oh ya, kami mampu, maka dibuatlah berita acara kesepakatan tentang mediasi tersebut, maka dilaksanakan. Itu kalau mediasinya ketemu. Kalau mediasi kedua belah pihak tidak bertemu, tentu akan masuk pada sesi adjudikasi sampai putusan. Nah, baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Apa itu adjudikasi dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat? Baik, kalau tadi mediasi, nah setelah mediasi pasti ada adjudikasi. Adjudikasi kalau kita sederhanakan seperti sebuah proses persidangan. Di sana hidup Bawaslu sebagai majelis pemeriksa, ada pemohon dalam hal ini dan ada termohon. Kurang lebih prosesnya hampir sama lah dengan persidangan layaknya sebuah persidangan biasa. Jadi pemohon menyampaikan dalil-dalilnya, diberi kesempatan untuk menyampaikan dalil-dalil permohonannya dengan alat-alat bukti yang dimiliki oleh pemohon, dan termohon juga diberi kesempatan untuk menyampaikan misalnya tanggapan tentu dengan beserta alat buktinya terhadap apa yang didalilkan oleh pemohon tersebut. Nah, di ujung daripada itu tentu Bawaslu selaku majelis pemeriksa yang akan membuat keputusan di ujung bahwa ya mengabulkan permohonan pemohon atau tidak mengabulkan permohonan pemohon. Ya, jadi adjudikasi itu adalah proses persidangan untuk memeriksa dan memutus sengketa pemilu gitu. Hampir sama dengan persidangan biasa. Dan tata cara pelaksanaannya hampir sama. Jadi karena penamaan saja yang mungkin agak berbeda. Kalau di sini memakai pemohon, termohon, terus kalau di sidang biasa kan biasanya yang mulia majelis hakim. Kalau di sama kita di pengadilan kita itu sebutannya majelis pemeriksa. Majelis pemeriksa. Dan adjudikasi ini Pak kita lakukan ketika memang proses mediasi tidak mencapai kesepakatan. Tidak ada kesepakatan di mediasi, tentu kita akan masuk di adjudikasi tadi. Jadi kalau proses mediasinya lancar, berarti kita tidak lanjut lagi di adjudikasi gitu. Kalau tercapai dalam hal ini, seperti saya sampaikan tadi, jika pemohon dan termohon mencapai kesepakatan di tahap mediasi, tentu kita tidak akan melangkah masuk pada adjudikasi. Tetapi perlu dicatat bahwa kesepakatan yang dapat dicapai antara pemohon dan termohon adalah kesepakatan yang tentunya tidak melanggar regulasi. Misalnya karena mentang-mentang ini mediasi, udahlah, karena kita temenan misalnya, ya kan KPPKU nggak
atau dukungan kau kurang 10 lah, karena ini mediasi, sudah saya cukupkan lah. Nah itu yang dimaksud tadi, bahwa mediasi tersebut, kesepakatan yang dibangun adalah kesepakatan yang tidak bertentangan dengan peraturan, Tetap pada regulasi. tetap pada regulasi. Betul-betul. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi nih Pak. Apakah semua sengketa itu harus sampai di sidang adjudikasi? Tidak apa? Tidak perlu. Tidak perlu. Kalau yang seperti kita sampaikan tadi, Kalau tidak mediasinya memenuhi kesepakatan, maka putusan yang dimaksud, maksudnya ini kan proses sengketa itu kan butuh putusan. Nah, kalau mediasi menemui kesepakatan dituangkan dalam satu berita acara kesepakatan, maka itu yang dibacakan sebagai putusan. Iya. Misalnya hal ini KPU menyepakati atau memberi ruang selama 3 hari untuk para pasangan calon melengkapi misalnya kekurangan dukungan yang dimaksud tadi. Jadi tidak masuk lagi pada adjudikasi, tetapi tetap ada putusan. Putusannya yang tadi, kesepakatan yang dituang di dalam berita acara dan dibacakan sebagai sebuah putusan. Dan yang tidak melanggar regulasi dan aturan. Tidak bertentangan, tidak melanggar regulasi. Baik, pertanyaan selanjutnya lagi Pak. Berapa lama proses penyelesaian sengketa itu biasanya berlangsung? Kalau di regulasi kan sudah ditentukan bahwa 12 hari pasca registrasi itu 12 hari kerja. Sudah masuk di dalamnya mediasi yang 2 hari tadi. Jadi kita mediasi 2 hari misalnya. Hari pertama belum, hari kedua boleh mendudukan para pihak lagi, pemohon dan termohon, untuk melakukan mediasi yang kedua. Kalau 2 mediasi atau 2 hari mediasi tidak memenuhi kesepakatan, maka kita akan masuk di 10 hari, 2 hari kerja tadi. Dan yang tadi sempat kita bicarakan bahwa 12 hari ini kalau untuk Bawaslu Provinsi Tenggara itu sudah cukup. Bukan hanya, saya meyakini, bukan hanya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, tapi semua kita. Semua Bawaslu siap melaksanakan 12 hari kerja itu. Siap. Kalau saya katakan bukan siap, karena saya menjawab ini dengan pengalaman. Ya. Saya menjawab ini tentunya dengan kerja-kerja kita di Sulawesi Tenggara. Tentunya 12 hari kerja ini tidak ada permasalahan yang kita lihat semua. Alhamdulillahnya sampai sekarang belum pernah ada permasalahan. Kan biasa untuk menguji sebuah proses atau menguji sebuah apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang kita di Bawaslu. Kalau orang tidak suka biasanya kan masih ada salurannya, dia bisa dibawa ke DKPP misalnya. Waktu Bawaslu ini dia melakukan proses sengketa misalnya, saya kok hanya diberi waktu sekali saja untuk mediasi. Padahal di regulasi saya bisa loh 2 kali mediasi, atau dia membacakan putusannya di hari 17 hari kerja kah atau apa. Kan nampak itu dalam menyelesaikan sebuah proses. Kalau ada yang tidak puas lagi, pasti ada yang pasti dibawa misalnya ke ranah DKPP atau diuji lagi di satu tingkat di atasnya, misalnya bukan satu tingkat di atasnya, dibawa ke TUN. Kita untuk konsel misalnya kemarin diuji di TUN memperkuat kembali dengan Bawaslu konsel. Kedua, dari sepanjang melaksanakan, Bawaslu pernah melaksanakan satu adjudikasi administrasi, dan teman-teman di kabupaten sudah juga melaksanakan sampai tahap adjudikasi penyelesaian sengketa, dan alhamdulillah semua putusan-putusan yang dikeluarkan oleh teman-teman ini tidak memenuhi permasalahan yang tidak timbul masalah selanjutnya, baik itu dalam proses penanganannya ataupun
putusan yang dihasilkan. Gampang itu ditahu tuh. Kalau tidak puas pasti dibawa ke Iya. DKPP teman-teman ini. Dan dari sepanjang kita menyelesaikan proses ini tidak pernah kita di Alhamdulillah nih. soal penyelesaian sengketa. Nah, mungkin kok bisa berbagi sedikit pengalamannya. Kira-kira selama menangani penyelesaian sengketa ya, selama bertugas Pak, ada kira-kira satu kasus yang menurut Bapak sangat berkesan, sangat Kalau menantang gitu? kalau proses penyelesaian sengketa ini kan semua kalau apa kasus yang bilang menantang bagi saya hampir sama semua posisinya. Oh iya. Nggak ada yang terlalu apa tidak misalnya berkecang atau apa segala macam. Kalau dinamika dinamika memang banyak sering. Jadi kalau kasus yang kalau soal berkesannya saya mengatakan semua sama. Tetapi kalau dinamika dinamika per kasusnya memang agak beda-beda. Dan sepanjang proses penyelesaian sengketa itu memang ada juga sih sebenarnya upaya-upaya atau godaan-godaan yang datang tentunya coba mempengaruhi kita. Tapi saya sampaikan tadi, kalau kita lalai atau kita eh, tidak melaksanakan proses sengketa sesuai regulasi, pasti yakin saja. Tun boleh saja membatalkan putusan kita atau kita yang dibawa ke DKPP. Saya sampaikan sekali lagi, sepanjang kita menyelesaikan proses sengketa, eh, kita tidak pernah dibawa ke ranah DKPP. Iya. Kita dibawa ke TUN, tetapi TUN memperkuat kembali putusan kita. Baik. Nah, terkait dinamika tadi Pak, kira-kira bagaimana sih Bawaslu itu menjaga netralitas dalam memutus sengketa? Kalau ya soal netralitas tadi, tentunya kita kan orang-orang yang sudah pertama satu kita sudah diambil sumpah nih. Kedua, kedua tentunya dalam menjaga independensi atau netralitas kita sebagai penyelenggara, kita di Bawaslu khususnya di divisi sengketa ini yang saya sampaikan tadi, kita kita punya satu wadah tempat tersebut, walaupun itu grup grup WhatsApp, di situ kita banyak berdiskusi sebenarnya. Kita banyak berdiskusi, nah di situ pula kita banyak kali apa Saling menguatkan lah. menguatkan dan mengingatkan, Iya. mengingatkan jangan begini. Misalnya kalau kira-kira ini kalau menurut kami, misalnya loh teman-teman, menurut kami ini putusannya harus begini berdasarkan eh, berdasarkan fakta-fakta persidangan itu. Teman-teman mudah-mudahan tidak keluar dari konteks ini. Karena kita saling menguatkan, kita saling mengingatkan, sehingga saya sampaikan tadi bahwa proses sengketa yang kita laksanakan tidak pernah kita bertemu dengan suatu kendala yang tidak bisa kita selesaikan, dan hasilnya pun ketika diuji, artinya eh, integritas hasil yang kita hasilkan eh, ketika dikeluarkan itu tidak bermasalah pula. Iya, dan kita juga meyakini bahwa kita bekerja sesuai dengan aturan kan Pak? Nah itu yang pertama, yang paling utama tentunya kita dalam hal menyelesaikan prosesnya kita tadi itu tentu tidak akan keluar dari koridor petunjuk Perbawaslu 9 tadi. Tidak ada gerakan tambahan, tidak ada upaya-upaya lain misalnya, semua kita laksanakan sesuai perintah Perbawaslu tersebut. Salah kalau kita melaksanakan sesuai perintah Perbawaslu, maka saya meyakini kita tidak akan keluar daripada konteks atau koridor. Betul sekali Pak. Nah, apakah selama melaksanakan tugas nih Pak, apa pernah Bapak merasa punya tantangan gitu untuk dalam melaksanakan tugas?
Kalau tantangan dalam melaksanakan tugas, Tantangan kalau terbesar ya? kalau saya pribadi ya, Iya. Saya hampir tidak tidak ada tantangan yang besar, yang sepanjang saya menjadi anggota Bawaslu, yang berat-berat amat juga tidak ada, karena saya selalu kalau soal regulasi, saya kaku di regulasi. Saya tidak akan fleksibel terhadap regulasi. Nah itu saja sebenarnya. Tapi kalau yang lain mungkin ya kita berteman boleh. Kita boleh fleksibel berteman, kita bisa care dengan teman-teman, walaupun eh, misalnya pada saat pertemanan kita ini ada pembatas misalnya. Saya sebagai anggota Bawaslu, teman-teman ini sebagai peserta pemilu misalnya. Kita tidak membatasi diri. Tetapi soal regulasi, soal pekerjaan, maka kita akan kaku istilahnya dengan apa yang dipersyaratkan undang-undang, apa yang menjadi tusi kita sebagai Bawaslu, anggota Bawaslu misalnya, itu harga mati nggak bisa tawar. Iya, betul Pak. Cukup itu saja. Insya Allah kita akan selamat. Nggak boleh lagi karena kita keluarga, kita teman yang baik, kita sahabat atau apapun, maka ada yang bisa difleksibelkan atau ada yang bisa dilenturkan. Tidak boleh. Kalau konteks lain boleh, tapi kalau terkait tusi dan kewenangan kita, mohon maaf. Iya. Harus sesuai regulasi, harus sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Gitu. Sederhana saja sebenarnya. Kalau tidak keluar daripada hal tersebut, selamatlah kita menjadi penyelenggara pemilu. Dan begitu pula di saat menangani sengketa pemilu, juga menurut Bapak ya selama ini tidak ada tantangan-tantangan tertentu. Gitu. Kalau saya melihat sebenarnya tantangan itu bisa lahir itu sebenarnya kan dari kelakuan pribadi kita sendiri. Ya. Permasalahan bisa lahir kalau sudah mulai misalnya pemohon ini ada hubungan keluarga, yang termohon ini teman lama, apa segala macam. Kalau campur aduk permasalahan ini masuk pada ranah protes, saya meyakini pasti kacau. Tetapi kalau kita membatasi, ada sekat yang saya sampaikan tadi, ini tugas, fungsi, dan kewenangan kita yang tidak boleh dilanggar. Ada garis yang membatasi. Kalau misalnya, sekalipun kau sahabat saya, ini batasan kita. Ada regulasi yang membatasi. Ada, nggak boleh kau lebih daripada regulasi bilang 3 hari, nggak ada 4 hari buat kau. Nggak ada atau pengurangan, tidak ada dispensasi buat kau. Saya pikir nggak ada tantangan menjadi penyelenggara kalau kita betul-betul berpegang teguh pada regulasi. Kecuali regulasi kita bolak-balik, maka tantangannya akan besar. Yakin saja. Iya, betul sekali Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apa dampak yang terjadi jika sengketa ini tidak diselesaikan dengan baik? Nah, kalau kita berbicara dampak tentunya, jika satu permohonan sengketa tidak dapat diselesaikan oleh teman-teman Bawaslu atau kita, nah tadi sanksinya besar itu. Nah, yang saya sampaikan tadi, kalau 12 hari kerja tadi tidak selesai, Bawaslu nggak mampu, pasti implikasinya teman-teman ini pasti akan dibawa ke ranah DKPP. Atau ada juga yang namanya pengawasan internal. Tentu misalnya Bawaslu Kabupaten Kota, maka kalau tidak mampu menyelesaikan, masih ada satu tingkat di Bawaslu di atasnya, tentu yang akan melihat proses tersebut. Kok bisa nggak selesai? Nah, saluran lainnya, ini penyelesaian secara internalnya kan. Kalau penyelesaian lainnya, pasti pemohon atau termohon yang tidak puas terhadap proses yang dilakukan Bawaslu tadi, kalau tidak menyelesaikan, pasti dia akan dibawa ke DKPP untuk menguji pelanggaran kode etik. Ya, jadi kalau tidak diselesaikan dengan baik bisa berdampak pada DKPP. Dan itu fatal, itu bisa pemberhentian tetap. Baik, nah pertanyaan selanjutnya nih Pak. Menurut Bapak, akan seperti apa proses penyelesaian sengketa pemilu ke depan, terutama menghadapi pemilu 2029? Bah, kalau kita melihat proses penyelesaian kita di pemilu 2029,
tentunya akan sedikit lebih mudah karena ada pemisahan, pemilu. Ini kalau kalau terjadi kan, tapi kan MK sudah memutuskan bahwa pemilu nasional dan pemilu lokal. Nah, kenapa saya sampaikan ada kemudahan? Satu, kalau dia pemilu nasional tentunya pemilu presiden, DPD dan anggota DPD. Maka satu satu kotak ini dibatasi oleh berbeda kan dengan kemarin. Iya. Dia pemilu nasional, maka serentak kita laksanakan. Serentak. Serentak kita laksanakan. Ada pendaftaran anggota DPD RI-nya, provinsi, DPD, kabupaten, sampai tingkat di bawahnya. Nah ini semua potensi menjadi sengketa. Nah pembatasan yang saya maksud tadi tentunya akan memberi peluang buat kita lebih mampu menyelesaikan proses ini. Jadi tidak satu seperti gelombang besar yang masuk, tidak masuk sengketa di satu proses 2 atau sampai 3. Betul. Dan harapannya di pemilu 2029 ini terutama SDM kita itu bisa lebih kuat secara fisik, secara mental, untuk melayani secara ya lebih baik lagi begitu ya Pak. Dan tentunya bisa lebih meningkatkan kepercayaan publik karena selama ini memang eksistensi Bawaslu itu masih menurut saya masih sering dipertanyakan. Nah betul, terkait eksistensi Bawaslu banyak juga kalau bahasa sekarang itu bilang apa tuh? Nyinyir begitu. Nggak nyinyir. Bawaslu bikin apa? Bikin apa sih ke Bawaslu setelah tidak ada tahapan? Bawaslu tidur kah? Enggak, kita tidak. Di Bawaslu justru kita melihat kalau saya pribadi nih intensitas giat kita sebenarnya agak lebih padat di non tahapan. Iya betul sekali. Saya juga setuju dengan kita Senin sampai Jumat itu kita full agenda biasa. Walaupun kita dalam masa efisiensi. Iya. Kita nggak berhenti tuh. Penguatan internal lembaga kita, peningkatan kapasitas penyelenggara pengawas kita, baik itu komisioner ketua dan kabupaten, kasengnya, staf-stafnya, itu rutin itu dilaksanakan. Dan turunannya setelah Bawaslu provinsi kan kita ada juga giat religinya, misalnya di hari Rabu kita ada di Bawaslu provinsi yang tadarusan. Terus Kamis kita ngobrol Kamis. Terus di sebulan sekali kita ada Rabu bertemu itu, Rabu curhat. Terus kalau turunannya ke kabupaten tentunya kalau misalnya di Kendari, kita di Kendari, Kota Kendari ini, dia punya program Kompas misalnya, dia ngambil di hari Selasa. Terus kemudian kalau di Kolaka Timur ada podcast. Nah ini kan giat-giat tentunya yang akan menjadi suar bagi Bawaslu itu sendiri dan tentu masyarakat secara luas. Dan media podcast ini sarana edukasi juga, edukasi yang kita lihat sepele sebenarnya. Tapi kalau misalnya masyarakat Kolaka Timur khususnya, saya apa di itu tentang misalnya penanganan pelanggaran, apa di itu tentang penyelesaian sengketa, apa di itu pertanyaan-pertanyaan soal Bawaslu ini kan kita tidak punya media. Coba kau nonton podcastnya. Oh seri yang ini yang waktu kalau Bawaslu itu bicara soal penanganan pelanggaran ada itu Pak Indra misalnya, Pak Indra Putra. Kalau istilahnya ada Pak kemarin Bu Dharma. Kalau soal pencegahannya sengketa saya sendiri ada Pak Bahari dan ada tentu Pak Ketua Pak. Jadi searching memang zaman ini kan zaman digital. Iya, zaman digital. Jadi keingin tahuan masyarakat itu sekarang
kita nggak lewat bertanya, tidak bertanya lagi Online. mereka. Ya, Lewat jadi online. bertanya dalam benaknya, apa sih Bawaslu? Ada, lantas dia jawab sendiri, oh saya mau cari di YouTube misalnya. Oh ada tuh podcastnya ini. Nah, seperti itu. Nah kita di Bawaslu tidak berhenti, kita nggak tidur. Nah memang dalam masa non tahapan dan efisiensi anggaran ini, saya pikir itu tidak menjadi halangan besar buat kita yang khusus ya di Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota itu bukan masalah besar buat kita. Kita tetap bisa aktif, kita tetap produktif di masa non tahapan dan tanpa dukungan anggaran yang memadai pun saya meyakini Bawaslu tetap produktif di masa non tahapan. Produktif dan kreatif. Banyak saja ide-ide teman-teman. Ada yang buat podcast, ada yang kalau kemarin di Kolokotara dia lentera. Saya dengar Kolaka Timur ini tadi kita diskusi-diskusi, mungkin dalam waktu dekat juga akan launching juga satu program. Tadi sudah ketemu itu ketua dan anggotanya. Sama-sama kita. Kan saya Korwil di sini, sudah mungkin. Dan dalam waktu dekat mungkin juga ada tambah program baru di Kolaka Timur ini yang kalau betul. tidak tidur. Tidak tidur, tenang aja teman-teman. Bawaslu Kolaka Timur tenang bahwa Bawaslu ini tidak tidur kok. Kita kerja. Kita tetap produktif, tetap kreatif dan tentunya demi terciptanya pemilu nanti yang sukses gitu. Dan satu lagi, kita punya satu giat yang namanya konsolidasi demokrasi. Nah, konsolidasi demokrasi ini tentunya landasannya FE02 tadi. Jadi kita di target itu minimalnya seminggu 3 kali untuk melakukan konsolidasi demokrasi. Nah, apa itu konsolidasi demokrasi? Kita berbicara soal demokrasi, soal proses. Misal kita bertemu adik-adik di state. Nah, apa yang kita bicarakan dengan adik-adik di state? Misalnya tidak berpolitik praktis. Apa itu politik praktis? Misalnya politik praktis itu jangan hak pilih Anda jangan dibayar. Jangan mau dibayar. Iya betul. Kalau kita ketemu teman-teman pegawai misalnya ingat loh ini ternyata ini batasannya. Ketemu bahkan konsolidasi demokrasi yang dimaksud dengan kawan marginal atau person to person pun bisa dilaksanakan. Iya betul. Misalnya tukang parkir, tukang beca, kita tidak melihat kuantitas, tetapi yang kita ingin capai adalah kualitas. Betul. Kualitas dari apa yang kita sampaikan. Jadi tentunya kalau dengan ngapain juga kau bicara dengan tukang parkir misalnya dengan tukang beca kan, tetapi kalau di Bawaslu tidak, kita menganggap semua orang itu punya hak pilih, punya hak pilih dan penting untuk kita menyampaikan sebagai bentuk pencegahan. Misalnya Pak, misalnya kita ketemu abang-abang beca, kita ketemu dengan abang-abang yang jaga parkir. Penyampaiannya begini, misalnya itu kalau ada yang duit atau ada yang nyuruh ngomong duit, jangan kau lakukan. Jangan diambil ya gitu. Jangan kau ambil dan jangan kau lakukan. Jangan kau yang mau di sederhana sebenarnya penyampaian konsolidasi demokrasi. Saya sampaikan bahwa bukan kuantitas, tetapi kualitas yang kita cari. Kita ingin bahwa masyarakat betul-betul sadar betapa penting sebuah proses demokrasi. Bahwa masyarakat ini, kita ini sebenarnya di Bawaslu dan KPU hanya menyelenggarakan proses demokrasi ini, tetapi dampak secara umum itu masyarakat sendiri yang akan merasakan. Nah kan tidak lucu juga kalau dia yang memilih, dia yang kena dampaknya. Nah ini kan yang banyak kita dapat di masyarakat. Apakah ini naik terus harga? Kira kamu yang milih kemarin seperti itu, toh? Nah itu yang lewat konsolidasi demokrasi akan coba kita pahamkan kepada masyarakat kita. Dan memang kita fokus pada kaum yang bukan kaumnya, pada kelompok-kelompok
minoritas atau marginal yang tentunya Memang kurang paham mungkin. sebenarnya bukan kurang paham, karena kesibukan, Ya betul. kesibukannya atau tuntutan Tuntutan hidup hidup lah. sehingga mungkin atau ada batasan yang memang mereka tidak punya ruang. Maksud saya batasan yang dimaksud itu misalnya kalau kita di Kolaka Timur ini tentu ada beberapa spot yang tidak ada jaringan, sehingga batasan itu yang saya maksud. Penduduknya bukan miskin, Bukan. ada HP-nya, bahkan dia punya iPhone, tapi karena tidak ada jaringan, maka dia tidak bisa mengakses internet. Gitu. Nah, itu batasan-batasan itu yang coba kita tembus lewat konsolidasi demokrasi, itu yang akan coba kita masuk. Begitu. Baik. Nah, terkait kepuasan atau kepercayaan publik nggak? Ini Pak, kira-kira apakah selama proses penyelesaian sengketa yang dilakukan, khususnya mungkin di Bawaslu Provinsi, apakah menurut Bapak itu sudah membuat peserta pemilu itu peserta pemilu ataupun masyarakat merasa puas? Gitu? Baik, kalau mengukur soal kepuasan masyarakat terkait penyelesaian sebuah proses penyelesaian sengketa, nah sebenarnya kalau saya mengatakan mengukurnya seperti apa ya? Karena sengketa ini sekali lagi begitu, karena yang bersengketa ini pemohon dan termohon. Jadi dampaknya ini memang dia hak, tidak secara luas, tetapi ya itu tadi saya sampaikan bahwa kalau mengukur atau indikator kepuasan orang yang bersengketa terhadap Bawaslu, satu tentunya pada proses penyelesaiannya. Apakah terdapat cacat proses? Sepanjang pengalaman yang kita lewati dalam menangani penyelesaian sengketa, alhamdulillah kita tidak pernah cacat proses. Sehingga masuk pada putusan juga yang dilahirkan selalu dapat diterima. Kenapa saya katakan dapat diterima? Ya tadi saya sampaikan, ketika diuji di TUN pun tidak maksudnya tidak dapat koreksi, atau yang paling sering dibatalkan putusan tersebut. Kita sudah lewati itu. Tetapi kalau secara umum mungkin sengketa ini kan kalau kita secara umum Bawaslu tentu kan ada penanganan pelanggaran jalannya atau ada pengawasan komplit lah ini Bawaslu. Kalau survei terhadap tingkat kepuasan Bawaslu, nah kita masih masuk di besar. Bawaslu masih ada tuh survei kemarin saya lupa surveinya apa. Dalam 7 besar lembaga yang indeks kepuasan masyarakat, Bawaslu ada di situ. Kalau saya nggak salah di peringkat 1, 2, 3, 4, dia ada di 5 besar lah. Wah, luar biasa tuh Pak. Iya, ini kan survei tentunya yang bisa kita yakini karena survei tersebut kan dia berbasis penelitian ilmiah. Kalau saya nggak salah kemarin lupa saya apa yang itunya, tapi dirilis itu masuk. Jadi bisa menjadi tolak ukur juga nih. Nah, kalau berbicara tolak ukur tadi sebenarnya kan susah kita menjawab. Saya sudah melaksanakan tugas. Semua orang pasti mengatakan bahwa saya sudah melaksanakan tugas saya dengan baik dan benar. Tetapi kalau indikator, tentunya indikator apa yang kita percaya. Kemarin ada salah satu lembaga survei yang merilis terkait tingkat kepuasan kepada lembaga atau tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara. Tentu kalau survei ini kan kita meyakini semua, karena dia basisnya akademik, bukan dukung yang main ramal-ramal atau paranormal yang main ramal-ramal, tidak. Semua ada instrumennya, diambil data real gitu. ada pengambilan sampel, ada pengambilan wawancara terhadap koresponden apa segala macam.
ada teknik pemilihan. Apakah dia random misalnya atau itu saya katakan tadi bahwa dia akademik hasilnya Ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. betul. Dan hasil survei tersebut Bawaslu ada di 7 lembaga teratas, kita ada di situ. Baik, luar biasa sekali ya Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak. Kira-kira hal-hal yang bisa dilakukan masyarakat agar lebih peduli terhadap demokrasi ini seperti apa? Nah, satu, kalau kita berbicara atau kita ingin lebih partisipasi masyarakat, lebih Peduli. peduli terhadap satu proses, maka tadi kita punya program idola tadi. Kalau saya katakan program idola kita, konsolidasi demokrasi. Demokrasi. Kita lebih banyak turun, toh, tidak dalam suasana yang formal-formal ada formal amat, Ya. dan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Kita ketemu dengan abangan tukang beca, naik ojek pun bisa, Iya. naik ojek, misalnya naik Grab ya, atau naik misalnya menempuh jarak 2-3 kilo, maka boleh interaksi dilakukan. Tahu nggak waktu kemarin misalnya abang milih apa, toh Iya. apa abang milih karena abang tahu pilihan abang, misalnya tahu visi misinya abang, atau abang milih karena uang. Kan ada interaksi gitu. Jadi boleh kita sampaikan, jangan Pak. Iya. Kalau Bukan politik persoalan uang. uang. Nah, semua itu saya tadi eh, tidak kaku amat konsolidasi demokrasi ini, Ya. tidak kaku-kaku amat, dan dia bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Jadi kita semua ini memang harus eh, harus mampu berkonsolidasi demokrasi. Kita begini, ada satu kearifan lokal. Kalau di kalau pendongeng itu disebut Pak Bicara. Pak Bicara, iya. Jadi Pak Bicara ini dia biasanya bercerita tentang sebuah dongeng-dongeng atau kisah-kisah kisah-kisah kepahlawanan di satu. Nah, kalau kita di konsolidasi demokrasi, tetap kita bercerita. Kita bercerita tentang larangan politik uang, kita bercerita tentang larangan ASN, kita bercerita tentang bagaimana pentingnya menyalurkan hak pilih, kita bercerita tentang tidak apatis dalam demokrasi. Semua hal tentang demokrasi kita ceritakan. Kita ceritakan ke siapapun itu. Jadi bukan harus mengumpul orang di satu tempat, mengundang orang di satu tempat, tidak. Konsolidasi demokrasi hadir dimanapun dan kapanpun. Itu buat kita semua di bawah itu. Dan mungkin juga yang salah satu yang penting juga mungkin Pak ini, jangan menyebarkan hoax. Ya, memang bagian kan? Iya. Bagian. Salah satu IKP indeks kerawanan pemilu tersebut adalah hoax. Iya. Ke depan kita mengenal yang namanya AI. Iya. Nah, tentu kita harus lebih siap dengan kecanggihan teknologi tersebut. AI kalau tidak dicerna secara baik, pasti di justice bahwa ini betul. Iya. Kita berfoto sendiri pun hari ini bisa diedit Pak. Di AI, nggak usah ngedit, kita bawa di AI, maka di samping Anda itu bisa siapa saja. Iya. Bisa salah satu pasangan calon, bisa calon. Nah, ini itu tantangan terbesar juga nah betul tadi bahwa harus kita memberi edukasi kepada masyarakat, tidak menyebarkan hoax. Artinya tidak menyebarkan hoax, ada kehati-hatian kita nanti ke depan kepada masyarakat. Kalau dia dapat satu kiriman tag video atau tagin gambar misalnya, harap dia cek itu.
cek entitas terhadap gambar. Ini benar tidak? Jangan sampai kan AI kan, seperti itu. Betul tadi, salah satunya hoax. Ya, soalnya yang paling marak dan paling bisa dijangkau sekarang itu kan media sosial, Pak. Nah, memang caranya yang paling mudah. Iya, Paling mudah dan hampir semua kalangan ada di sana. iya. Dari Ada di yang sana. tua sampai yang muda. Ah, ada di sana. Emak-emak yang Iya, sambil masak betul. juga ada di sana. Toh, terus abang-abangan yang di mana di misalnya lagi jualan, lagi dagang apa pun ada juga di sana. Iya. Lagi pada nge-scroll TikTok, buka Instagram apa semua ada nih. Jadi memang fokus pengawasan kita ke depan juga salah satunya adalah media Media sosial. sosial. Betul. Nah, makanya edukasi kita juga sekarang lebih banyak kepada melalui media Media sosial. sosial. Memang media sosial ini bijaksana lah kita memanfaatkannya. Iya. Harus sering-sering ini, Pak, harus sering-sering mencari berita yang jangan terpaku pada satu berita, harus Betul. mencari Ada pembanding harus makanya. faktor pembanding. Nah, itu yang disebutkan tadi memang dari itu bagian dari sebuah pemetaan Iya. atau identifikasi dari sebuah permasalahan. Iya. Betul tadi disampaikan saudara Niki bahwa Iya. kalau dapat berita misalnya, dapat taking video atau potongan gambar, tidak serta merta misalnya Langsung dicerna gitu aja. karena begitu. Oh ini kan ada videonya, ada oh enggak. Harus cek Iya. identitas. Betul tadi sampaikan dalam rangka mencegah hoax harus ada pembandingnya. Iya. Kalau sempat, kalau pembanding apa dilakukanlah konfirmasi misalnya.